kepikiran. Maaf ya. Maaf semuanya. Aku kesel. Aduh, aduh. Gitu guys. Hai. Luar masih besok, nanti saya minta maafnya. Nanti aja minta maafnya. Oke. Hai. Emang idenya masih jalan ya guys? Nanti nggak apa-apa dong, nanti ya. Nanti aja idenya ya. Nanti kita idea next time, oke? Udah mati kak? Oke, thank you. Hai. Hai everyone, apa kabar? Selalu sama siapa? Sama keluarga aku. Hai Erin. Hai. Mm, 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 mm. Hoi. Hai, hai, hai. Iya sumpah. Aku lihat Depok lebarannya kemarin. Gak apa-apa, goks, goks. Hai Erin, aku mau laporan apa? Hai hai. Padahal aku tuh tadi udah menyiapkan lakban tau guys. Terus kayak aku udah siap, tapi nggak bisa. Jadi sini aja ya. Hai. Baik apa? Ketik hebat buat Depok, hebat. Hebat. Tutup kamera betul. Bekasi tradisinya apa? Banyak. Udah sahurin? Belum sih, nanti aja ya. Jari ini lagi. Yes, jari ini lagi. Jangan petasan lagi. Enggak lagi, aku nggak main petasan lagi. Nggak mau nambah peta jarinya, jangan bilang ke aku ya guys. Apa. Nggak ikut bangunin sahurin. Nggak ada lagi aku buat tungtungannya. Baru bangun. Enggak, udah deh tadi. Gak bikin lagi. Aku lihat lucu banget sumpah, nastar bebek gemes banget. Tapi aku nggak bisa guys, aku nggak berbakat buat kayak gituan. Hai, jangan telat sahurnya, makasih. Happy Idul Fitri. Sahur dulu Rin, nanti. Aku udah ada nastar kok guys. Minta THR-in, jangan minta sama aku. Selamat lebaran guys, yang sedang merayakan kalian hari ini. Selamat lebaran ya. Aku masih 19 tahun tuh masih dapat THR gak sih? Masih dapat THR gak guys 19 tahun? Masih kan? Berarti aku masih dapat THR guys. THR. Aku masih tahun kemarin. Oke. Emang gitu ya kesepakatannya ya. Target THR. Emang kalian THR ditargetin guys? Kenapa ditargetin? Kalau udah kerja nggak dapet dong. Emang iya? Bohong. Terima kasih Kak Ecan. Makasih ya Kak Ecan ya. Thank you. 19 tahun udah nggak dapet kok guys. 19 tahun masih dapet THR guys. Erin telat enggak 19 yang tahun harusnya yang ngasih.
Aku masih kecil guys, aku masih kecil, aku masih di bawah 21 tahun, aku masih dalam pengawasan orang tua. Aku masih 12, sama dong, di atas 17 tahun udah gede. Enggak, ini tuh masih dalam masa peralihan. Jadi ini kalau jujur tidak tahu, jujur tidak tahu. Erin, aku terluka. Demi apa? Huhuhuhuhu. Makasih Karaka. Karaka Dilan, makasih. Thank you. Thank you Karaka. Erin, apa? Rin, apa? Info sahur. Aku kayaknya nanti pakai daging deh guys, karena ada daging. Jadi kayaknya nanti aku makan pakai daging. Kalian makan apa? Mudik gak? Gak. Ada pap gak? Gak. Bakso gak? Ouch. Udah pasti. Iya, aku udah makan daging guys. Kemarin buka puasa juga aku buka puasa pakai daging. Daging dan daging. Hari ini aku udah masak besar, seru sekali, mau ikut. Karena makan daging, betul. Aku karnivora guys. Aku karnivora. Di rumah nanti lontongnya pakai sayur apa nih? Maksudnya pakai lontong sayur. Aku kangen makan lontong sayur. Aku kangen banget. Kayaknya first time I discover lontong sayur tuh pas aku masih SD guys. Pas aku masih SD, dekat sekolah aku tuh ada yang jualan lontong sayur. Enggak sih, jauh-jauh dari sekolah aku, tapi dekat-dekat tapi agak jauh. Itu ada yang makan lontong sayur. Terus wow, aku coba untuk pertama kalinya, enak banget. Tapi setelah itu aku mencoba mencari lontong sayur, gak ada yang seenak itu lagi. Jadi aku sekarang udah jarang makan lontong sayur gitu. Oh iya, nggak tahu lagi aku nggak tahu lagi. Dan besok aku jemput ya. Kemana? Nggak usah lah. Arti foto kamu apa, Rin? Foto aku yang mana? Kalian ngomongin apa sih guys? Kok aku nggak tahu ya? Aduh. Dari siapa itu, Rin? Dari aku. Kamu nggak diajak, Rin? Nggak diajak kemana? Suka nastar coklat ya, Rin? Aku belum pernah coba nastar coklat. Aku selalu nastar nanas, karena nastar adalah nanastar. Suka. Aku juga ada kastengel guys, tapi kayak aku prefer nastar karena nanastar. Aduh. Makasih Kak Raka di skobolnya. Thank you. Makasih ya. Nastar kepanjangannya apa, Rin? Nastar. Kue lidah kucing enak banget sumpah. Aku lupa aku pernah coba atau enggak guys, tapi aku jarang makan selain nastar dan kastengel. Nastar pelangi emang ada? Kamu cegukan ya? Enggak kok. Emang suara aku kayak cegukan ya? Aku enggak kok. Lidah kucing. Lucu ya namanya lidah kucing. Makasih Kak Echan di skobolnya. Kenapa lidah kucing? Emang itu bentuknya kayak lidah kucing? Ya enggak, lidah kucing gak sebesar itu.
Aku suka kuping gajah. Minta ketupat Rin, nggak mau, nggak boleh. Aku suka banget kuping gajah guys. Tapi kuping gajah kan nggak cuman pas lebaran aja. Putri salju juga enak. Bener. Apa? Terima kasih Kak Bawa Titik. Terima kasih Kak Bawa Titik. Saraya. Elsa putri salju kan? Enggak, Elsa tuh bukan putri, Elsa tuh ratu guys. You need to understand. Elsa tuh bukan putri, she's a queen. Tebak dapat THR berapa? Aku nggak tahu guys, aku aja nggak tahu aku bakal dapat THR atau enggak. Sebelum ratu kan putri, kan udah lama kan, sekarang dia udah jadi ratu, putri dimsum. Aduh, nggak mau deh. Emang kalian mau ya guys? Kalian mau gak sih kalian dibuatkan film gitu, tapi kalian namanya putri dimsum? Ya aku mah gak mending gak usah dibuatin film. Gak mau. Dimsum 90. Kembarannya Dilan. Rengginang enak. Aku yang suka rengginang Delin guys. Aku gak suka-suka banget. Aduh, putri. Aku lagi tiduran guys. Jadi kalau misalnya aku suaranya aneh, aku minta maaf ya. Aku bingung tahu kalau jam segini tuh aku kayak aku mau ngobrol, tapi aku nggak mau ngobrol sama yang lain, aku maunya nge live, tapi aku masa aku nge live sambil tidur, jadi aku radio. Fuyung Hai, Fuyung Hai kayak bakwan sumpah dah. Fuyung Hai kayak bakwan guys. Mungkin mereka kembar, no one knows. Setuju banget ya kan? Ya kan? Aduh, mereka sepupuan. Betul. Dan pada kali ini udah bukber sama siapa aja? Sama Tim Passion, sama Lana, sama Delin Lily. Siapa lagi ya? Siapa lagi yang aku udah bukber? Lupa deh. Ya sering ketemu sama semua orang sih. Iya Delin, sumpah kan aku typo kan, aku cerita ke dia, aku makan Fuyung Ahi, terus dia tuh kayak Fuyung Ahi apaan tuh, terus aku kayak Fuyung Hai, beda satu huruf doang, terus kata dia beda banget, stop mengelak. Ada petasan tahu di luar. Happy birthday. Rajin banget sih, udah Happy New Year. Aduh, selamat petasan. Di sini juga ramai petasan tadi. Semangat ya. Bekasi sisa community ya. Maksudnya kenapa petasan? Saya nggak tahu, jangan tanya aku. Spill. Nggak mau spill muka. Aku pernah main petasan ya Rin. Pas masih kecil aku pernah. Sekarang aku udah jarang. Udah jarang main petasan sekarang. Petasan banting ya. Iya lagi, dulu aku mainin banyak jenis petasan guys, tapi sekarang aku udah jarang banget. Udah gak pernah bahkan. Kapan terakhir kali aku main petasan? Good question. Aku gak tahu udah berapa lama aku gak main petasan. Aduh, udah gede kamu Ren, betul. Takut Rin? Nggak takut, emang nggak berminat aja. Aduh, orang gede nggak main petasan, benar.
bukannya petasan buat orang gede. Nggak tahu. Coba tanya orang-orang yang ada di showroom ini, petasan buat orang kecil atau orang besar? Jawab di komentar di bawah. Trauma main petasan, kenapa? Orang sawah. Aduh, kocak. Aku sahur dulu ya. Dadah, selamat sahur. Sedang. Petasan buat orang sedang. Jangan lupa sahur kamu. Kamu juga jangan lupa sahur. Erin, apa? Orang Aring. Waktu itu kena tangan sama muka. Oh, terus gimana? Iya, oke. Tapi aku emang apa ya? Aku nggak suka petasan yang besar gitu, guys. Aku lebih sukanya yang dipegang aja. Karena lebih good looking petasannya. Kayak kalau besar tuh kayak it's too big. Paham gak sih guys? Kayak kalau di foto tuh nggak bagus gitu loh. Aku jadi lebih aku lebih suka petasan yang kecil gitu. Karena kalau misalnya iya lebih estetik. Jadi kalau misalnya di foto tuh dia lebih bagus gitu loh guys. Gitu. Paham. Petasan kecil untuk anak kecil. Nggak juga. Lebih estetik. Iya, jadi lebih estetik guys dia tuh kayak bahkan ya kalau nggak di foto tuh tetap estetik gitu loh. Kalau misalnya pakai petasan besar, kalau kita mau foto gimana? Kita foto pegang petasannya, cetas gitu, nggak bagus. Tapi kalau yang kecil tuh kayak, oh my god, percik kecil gitu loh. Ngagetin gak sih? Iya, pasti ngagetin gak sih? Aduh. Wajahnya spillerin nanti aja ya. Emang ada petasan kentut ya? Emang ada? Nggak tahu guys, aku nggak inget guys. Aneh-aneh deh komennya. Aduh. Aduh, kocak. Jangan udahlah guys, jangan guys. Pembahasannya kita ganti. Ada petasan apa lagi? Petasan tikus. Petasan kupu. Aku tahu petasan kupu-kupu. Dia jadi kalau misalnya dicetas gitu dia terbang kan. I know. Apa itu? Petasan tikus ngejar. Nanti deh ya. Lain kali kita lihat di TikTok. Yang dibanting tahu aku kok tahu kalau yang dibanting. Review petasan tergokil. I don't know guys. Aku taunya cuma yang pernah kulit aja. Aduh, bentar guys, aku harus bangun. Makasih Kak Raka diskobolnya, thank you. Kalian tulis dong guys, kita gimana kalau misalnya kita buat podcast. Oke, kita buat podcast pengalaman terlucu viewers Erin. Oke, kalian tweet sekarang, kalian ceritakan pengalaman terlucu kalian. Tiba-tiba banget, maaf ya nggak pinter bridging soalnya aku menemukan
Kayak udahlah guys, aku males ngomong. Hashtagnya aduh, hashtagnya Erin. Hashtagnya apa guys? Ayo kasih hashtag. Bercanda aja ya. Hashtagnya hashtag dongeng. Kocak. Orang ngantuk disuruh mikir. Ayo bangun. Kalau misalnya kita mau sukses, kita harus bangun pagi. Bangun, semuanya bangun. Oke, kalian di mana aja? Oke. Marah-marah. Oh, lucu itu hashtagnya Cerinta. Pakai hashtag Cerinta ya. CERINTA. Cerinta. Ini lucu banget. Pinter banget sih kalian guys. Kalian pinter banget sumpah. Kalian orang paling pinter sedunia. Aku gak pernah menemukan orang sepinter kalian. Makasih ya, makasih. Thank you. Oke guys, posting cerita lucu kalian dengan hashtag Cerinta. Untuk jangan males dong, kita harus bangun, oke? Orang yang sukses bangunnya pagi, orang yang udahlah ya, ayo motivator. Emang itulah pekerjaanku setiap hari-hari. Terlalu mood swing memang. Pakai hashtag Cerinta sekarang. Boleh di mana, di DM, di X, boleh di DMG, boleh. Gak boleh malas. Hidup itu harus penuh dengan perjuangan, oke? Cerinta. Lucu banget sumpah. Gini kan hashtagnya, betul. Harus ngetikrin lagi sahur. Gak boleh malas. Kita gak boleh malas guys. Kita harus menjadi pribadi yang rajin dan pribadi yang luar biasa keren. Malas, gak boleh malas, gak boleh malas. Aduh, kalian coba sih guys. Capek nyawa setengah. Cerita horor boleh cerita horor boleh. Oh, sorry, nggak sengaja buka TikTok. Ayo ceritakan pengalaman terbaik kalian. Ngapain Rin tadi? Aku sebenarnya aku nggak ngapa-ngapain guys. Makasih Kak Ecan diskobolnya. Nah itu horornya. Kita cerita pengalaman horor aku aja yuk. Jadi suatu saat pas aku lagi jadi guys, nih kalian yang gak mau cerita, ayo kalian cerita. Nanti Abi sambil menunggu cerita kalian. Jadi aku pernah lagi makan terus tiba-tiba gak bohong sumpah, serius. Tiba-tiba aku lupa bendanya apa guys. Benda di sebelah aku tuh apa ya? Waktu itu aku beli apa ya? Kayaknya aku pernah cerita di PM deh. Kayak kertas gitu di sebelahku. Bukan kertas, dia kayak semacam kotak. Aku ingat semacam kotak gitu, kotak clear. Dia gerak sendiri.
Tapi itu nggak ada angin guys, itu nggak ada angin. Ada yang bilang kotak amal. Yo, jangan gitu dong. Beneran guys, ini aku lagi makan. Terus sebelah aku ada kotak clear gitu. Kalian tau gak sih kotak yang kecil yang biasanya buat nyimpan apa? Terus dia tuh tiba-tiba terbolak-balik gitu loh. Terus gak ada angin. Terus aku kayak, ya, ya, malas gitu. Terus udah sih aku lanjut makan guys. Ya udah, gitu aja. Gitu aja sih cerita horor aku. Sekian, terima kasih. Gitu aja guys. Ya kan itu di rumah aku sendiri ya sebenarnya. Jadi kayak ya udahlah, ini rumah aku, mau gimana gitu. Gitu guys. Kok serem? Ih, serem banget sih jujur. Jujur serem sih. Jujur. Aduh, ini komen gak jelas deh. Ada yang bilang, ya udah sekarang ceritain di rumah aku. Lah, stalker tuh Erin. Kenapa tiba-tiba aku yang cerita rumah kamu? Coba kamu yang ceritain rumah kamu. Jangan suruh-suruh aku. Tapi pernah walking dream? What is walking dream? Pernah guys, aku tuh pernah, tapi nggak sering-sering banget. Kalau aku lagi sendirian aku pernah, kayak aku tuh tahu aku harus bangun sekarang, tapi aku nggak bisa bangun. Terus kayak aku tertahan gitu loh. Tapi ya udahlah ya. Ya mau gimana lagi, masa aku memaksakan diri aku buat bangun. Jadi ya udah biarin aja. Nanti juga bangun sendiri. Ya udah sih gitu loh. Repot. Kurang-kurangin ngarang Rin. Enggak, beneran guys. Beneran. Terima kasih Kak Wans aja. Makasih ya Kak Wans aja. Kalau diterusin bisa jadi skrip film. Jujur iya sih, itu film horor 2026. Film terhoror. Oh, ada yang cerita loh, di suatu malam aku lagi makan. Terus tiba-tiba ada suara aneh di dapur. Pas aku lihat ternyata nggak ada siapa-siapa. Pas aku balik lagi ke kamar buat lanjut makan, tiba-tiba hilang makanannya. Aduh, ternyata udah aku habisin piringnya, belum diberesin. Lucu banget sih Kak. Gong deh kamu. Gong. Gong. Ini ada lagi nih guys. Oh my god. Ih, kalian emang nih handal. Jadi waktu pergi ke sebuah restoran, aku pergi sama ibu aku. Ini kita serius ya, ulang-ulang. Ini serius. Jadi, waktu aku pergi ke sebuah restoran, aku pergi sama ibu aku. Nah, pas udah sampai di restorannya, aku misah lah sama keluarga aku. Aku pergi ke WC. Selesai dari WC, aku cari dong keluarga aku. Aku lihat dari jauh, sama nih outfitnya. Jadi aku datengin. Pas udah sampai di mejanya, aku malu. Ternyata aku salah orang. Ternyata bukan ibu aku, malah join di keluarga orang lain. Gak lucu ceritanya. Gak lucu kok, gak boleh gitu. Kamu lucu kok. Kamu lucu kok. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Emang kadang tuh life gives us a way buat kenalan sama orang baru. Gak apa-apa. Kamu, ini adalah cara dunia untuk memberikan kamu teman baru. Perasaan ini hashtag cerita lucu. Gak apa-apa. Rin, rumah aku depan. Gak apa-apa. Rumah aku depan kuburan. Udah itu aja. Gak apa-apa dong. Rin, aku mau cerita horor. Tulis dong dengan hashtag Cerinta. Asik. Cepat tulis cerita baru.
Cepat tulis cerita. Nama yang aku sebutkan di sini disamarkan semuanya demi menjaga privasi orang yang menyebarkan cerita, orang yang mengirimkan cerita. Asik. Udah bisa punya channel YouTube sendiri gak sih? Aduh, bingung mau cerita apa kalau ngarang gimana? Nggak boleh ngarang, nggak boleh. Kisah Erin, ya kisah Erin. Malas, nggak boleh malas. Mai kisah banget, mana mai kisah kamu? Cerita nggak boleh. Harus cerita baru. Rin, pernah nggak pas tidur mimpi jatuh terus kebangun? Sering guys, aku tuh sering. Tapi masalahnya, aku tuh kan sering teriak ya. Jadi kalau misalnya aku mimpi jatuh, itu aku teriak guys. Terus kayak, kalian kebayang gak sih se-awkward apa? Aku pas bangun tuh aku teriak. Jadi kayak, mah gitu. Tiba-tiba kalian bayangin deh, kalian sebelah aku. Aku tidur terus bangun-bangun kayak gitu. Ya siapa yang mau sih? Jadi aku malu, aku tuh berharap banget aku nggak mimpi kayak gitu karena aku teriak. Malu-maluin aja. Rin, rumah aku deket pekarangan kosong. Isi dong. Aku pernah, Rin, tiba-tiba jendela aku ada yang gedor-gedor. Pas cek keluar ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya aku cerita ke ortu aku dan akhirnya pindah tidurnya sama mereka. Terus habis itu di orang tua kamu gimana, ada yang gedor-gedor juga? Terus kamu pindah ke mana? Ke rumah nenek kamu ada yang gedor juga, dor. Terus kamu pindah ke siapa? Halo Eyin. Aduh, aku takut. Oh enggak, guys, jangan yang serem-serem banget ya guys, santai aja. Oh ini ada nih. Halo Ayin, ini ada cerita lucu waktu Ramadan 7 tahun lalu. Wow, lama sekali. Waktu kuliah kan aku ngekos. Terus karena cuaca mendung, aku mutusin buat beli takjil dan lauk buat makan berat. Nasi udah ada di kos di siang hari karena antisipasi hujan pas sore. Karena ngantuk, aku mutusin buat tidur. Lalu bangun pas azan. Kukira udah buka puasa. Karena langit gelap, aku makan sendiri dengan lahapnya. Namun pas kulihat HP, ternyata itu azan asar. Awok, batal deh puasa aku hari itu. Nggak apa-apa. Ini namanya tidak sengaja. It's okay. Dan kamar aku deket dapur. Masak dong. Cerinta. Jujur aku pernah ngalamin kejadian horor tepatnya pas lagi ramai orang. Pas masih zaman sekolah dulu. Kelas aku sama toilet tuh ibarat timur dan barat, berseberangan tapi jauh. Posisi toiletnya tuh ada 4 pintu terbuka. Aku takut. Ada 4 pintu terbuka semua. Aku awalnya lihat gak jadi, biarin deh, nggak mau, takut, mau nangis. Jangan. Takut. Takut. Aduh, kok kamu serem sih ceritanya? Takut. Aduh, takut. Aduh, takut guys. Lihat ke rawat toilet pada umumnya, tapi gongnya pas aku ngalihin pandangan aku, di situ ada sosok. Nah, pokoknya sosok deh. Itulah. Aku langsung nge-freeze, baru setelah ini berani cerita ke orang lain. Aku memberanikan diri buat cerita. Keren. Takut. Aku pernah waktu pagi ke masjid naik motor, tapi pas pulang aku malah jalan kaki karena aku lupa aku bawa motor ke masjid. Motor kamu juga lupa, Kak? Kamu yang bawa dia, Kak? Punya siapa Kak motor itu? Ini ada nih. Panjang juga nih. Rin, aku mau cerita deh.
Jadi dulu tuh di komplek rumah aku kalau pulang tarawih itu pasti main petasan mulu sama anak-anak komplek. Jadi pernah tuh aku iseng beli petasan kupu-kupu, tapi tapi mana tadi sampai mana? Tapi sebelum beli petasannya, aku bilang ke temen aku, ini petasan yang ngejar, meledaknya besar atau enggak ya? Nah mereka jawab, yang enggak meledak besar aja, sementara ngejar apa enggaknya mereka enggak jawab. Ya udah tuh aku beli dan bawa ke komplek aku tunjukin ke temen-temen tuh petasannya. Temen-temen aku pada kepo lah, jadi aku langsung mau mainin itu petasannya. Pas aku nyalain petasannya, dia nyala dulu tuh sumbunya, udah agak lama, aku kira bakal kalem gitu petasannya. Kok kalian aneh sih guys, taunya ngejerin. Never in my life aku nggak bakal mikir aku bakal melihat orang dikejar petasan. Aku di situ bener-bener lari yang aku di situ konyol banget sumpah, aneh banget. Apa lagi, aduh, di situ bener-bener lari banget sumpah, beneran sedih kejar itu teman-teman aku. Teman-teman aku, apaan sih, dikejar ke petasan. Aduh, teman-teman aku yang lain udah pada sembunyi duluan. Keren gak apa-apa. Goks keren. Cerita aku dulu pernah, makasih kak, makasih banyak lah Rizky diskobolnya. Cerita aku dulu pernah ditinggal di rumah sendirian pas malam, tiba-tiba dengar suara tok 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 depan pintu rumah. Aku kira ada hantu, aku langsung lari keluar rumah sekencang-kencangnya ke rumah saudara. Lah terus ada apa dong? Kamu kira ada hantu, terus ada apa? Kok nggak dilanjutin? Kok mencurigakan? Siapa tahu itu keluarga kamu. Siapa tahu, no, siapa tahu. Kok nggak dibukain? Terus apa kak? Terus ada apa di depan pintu kamu kak? Ada petasan yang ngejar kah? Ada apa di depan pintu kamu? Kenapa nggak kamu bukain? Cerita. Aduh maaf ya guys, pilek dikit. Pernah kejadian 4 malam berturut-turut lampu di rumah selalu mati jam 11 sampai jam 12 malam. Aduh, takut. Pas malam kelima, aku nungguin dari jam 10. Mungkin ada yang mainin listrik sampai jam 12 malam. Tidak ada kejadian. Terus pas balik kamar, tiba-tiba mati. Terus ada siul tipis kayak ngasih kode view. View. Takut dikira hantu. Kan belum dibukain. View. Gak apa-apa. Siapa tahu itu keluarga kamu. Maaf ya guys, sumpah maaf. Ayo, mana cerita unik selanjutnya? Ada lagi nih di ini. Pernah nggak dikejar ayam? Aku dulu sering banget dikejar ayam. Iya, ayam betina yang beranak. Ya iyalah, ayam betina beranak. Soalnya dulu tuh suka iseng tangkap anaknya. Oh gitu. Aku jujur aku takut ayam guys. Dari kecil pun aku takut ayam. Bertelur. Ini kakaknya yang nulis beranak. Aku dari dulu tuh aku takut banget ayam karena aku takut dikejar guys. Kayak ayam, terus bebek, soang, itu aku takut banget dikejar karena mereka tuh kayak wak gitu loh. Kayak gitu, takut banget. Sumpah aku takut banget guys. Ini cerita beneran Rin. Pernah lagi jalan berdua sama teman lewat rumah kosong, tiba-tiba ada yang manggil bang dengan nada yang lembut tapi nggak ada orang sama sekali. Lah, teman kamu kali yang manggil. Bang, bang.
Aku mau cerita dulu pas sekolah kan masuk, kan mau bel masuk kelas. Terus aku baru keinget satu hal pas lihat tempat duduk aku. Pas aku nggak ada dan niat ternyata aku sekolah nggak bawa tas. Ya udah deh, teman-teman aku ketawa. Terus aku beli buku satu buat semua mapel hari itu. Iya, aku juga sering gitu tau guys. Pas SD aku juga sering nggak bawa tas. Kalau nggak, tas aku tuh belum aku siapin. Kalian paham gak sih? Jadi tas aku tuh masih buat buku buku hari sebelumnya gitu loh. Jadi misalnya hari itu ada pelajaran apa, aku masih bawa buku pelajaran kemarin. Terus ya udah, aku nggak bawa aja gitu guys. Tapi pas SD kok. Di sekitar rumahku dulu waktu malam sering ada suara gamelan, pertunjukan wayang nasional. Cerinta, aku pernah lagi jalan malam-malam menuju rumah. Abis pulang main sama teman-teman, gak lama ada mas-mas naik motor tiba-tiba lewat ngeliatin aku. Terus kusapa mas-masnya, dia lewat aja melengos. Terus aku jalan terus, gak lama aku nengok, si masnya bener-bener udah gak ada, bener-bener hilang. Masnya udah jalan itu, masnya naik motor ninja cepat. Masnya naik motor listrik, makanya kali kamu nggak tahu, karena dia cepat dan nggak kedengeran. Ya, kita positive thinking aja di sini. Make sense, make sense. Rin, aku mau bilang kalau takut. Kemarin Barca menang, terus kemarin aku nonton konser juga dan kepalaku ketendang orang di crowd surf. Oh, kamu nggak apa-apa sekarang? Rin, aku ada cerita. Sebenarnya ini singkat aja sih. Kemarin lagi nyari toko di Jikam online, pas udah nemu yang oke aku chat adminnya. Ternyata penipu. Jujur apes banget kalau lebaran ditipu. Kasihan. Semoga kamu digantikan dengan yang lebih baik ya, Kak. Semangat ya. Semangat. Semoga kembali ya. Jadi waktu itu aku lagi nonton TV, terus di ruang tamu itu ada yang lari. Aku pikir itu sepupu aku, dan aku diemin. Dia lari bolak-balik 3 kali di situ. Terus aku cek, ternyata nggak ada orang. Aku lihat keluar, ternyata sepupu aku ada di luar. Siapa itu? Apa lagi? Apa kamu nih, Kak? Kalau tok 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 terus bukan nggak ada orang itu, jangan gitu. Aku nggak mau. Udah guys, takut. Aku nggak berani itu. Itu film horor terus terakut. Aku takut banget. Jangan gitu guys. Aduh, kalian nih guys. Jangan gitu guys. Oke, kita baca sekarang dari DM X ya. Aku SD dulu pernah naik sepeda, terus oleng, masuk got baju hitam semua. Nggak apa-apa, itu semua orang pernah merasakan at least once in their life. It's okay. Yang penting baju kamu udah bersih sekarang nggak. Cerita lagi, gak jadi bingung mau cerita apa karena setiap ke warteg dimana selalu ada kucing yang datang. Kira-kira kucingnya kenapa ya? Kok nyamperin aku? Apa karena aku selalu mau makan kucing ya? Bisa jadi kucingnya tahu. Tapi kucing tuh tahu guys. Kayak kucing tuh nggak suka sama orang yang suka sama kucing gitu. Tahu kan kalian? Paham kan? Pernah waktu dulu masih kecil, aku kan lagi tidur dan itu posisinya aku lagi sakit, gak tahu, serasa ketindihan dan tiba-tiba lihat sesuatu di tangga kayak putih-putih terang gitu loh, di pagar tangga, padahal tinggi itu Kak. Entah dia ngapain, jadi gak lama aku ketiduran lagi. Dia mau naik tangga, gak apa-apa.
Aku pernah waktu kecil dulu pas mau buka nyari kegiatan sama teman-teman, terus kepikiran buat jalan lewat gang yang sempit, terus matiin saklar listrik rumah orang terus lari. Apa ya ampun, anak kecil mana yang sejahat ini, Kak? Matiin saklar listrik rumah orang. Ya ampun. Terus pas berhenti bentar karena capek, kita gedor rumah terdekat, lalu kita kabur lagi sampai jalan besar. Pas nyampe jalan besar, kita kabur lagi karena dikejar sama orang yang punya rumah. Ya iyalah, emang pantas dikejar kamu, Kak. Dikejar petasan. Kalau bisa, Kak, aku doain kamu dikejar petasan, Kak. Cerita, pas malam ada tetangga aku pulang kerja tepatnya jam 12 malam. Posisinya jalan posisinya jalannya dekat sama rumah aku. Di situ banyak pohon di sepanjang jalan. Dia ngerasa ada sesuatu yang aneh di belakang, dan pas dia di spion, dia ngeliat ada sosok hitam berwarna merah. Takut. Giliran dia nengok ke belakang, nggak ada sosok apapun di sana. Scary. Setiap malam, aduh, takut. Aku mau baca cerita kamu, Kak. Intinya kakak ini ketindihan, guys. Kak, semoga kamu sukses selalu ya. Semoga kamu sukses selalu. Ini yang terlalu serem aku takut, guys. Yang terlalu serem aku gak berani, sumpah. Erin, aku mau cerita nih kisah teman aku. Jadi dia jarang masuk sekolah di hari-hari tertentu. Semuanya bingung kan. Terus pas ditanya ternyata dia digangguin. Intinya gitu, guys. Intinya dia digangguin. Takut. Semangat ya. Semangat teman kamu. Intinya dia digangguin sama penunggu sekolah, katanya gitu. Kalau lengkap ceritanya. Intinya dia digangguin. Ya ampun, semangat ya, Kak. Aduh, pilek aku, guys. Bentar. Kita sekarang wait. Sabar ya. Kita ganti. Panjang nih. Aku mau sedikit cerita ya tentang pengalaman aku tahun lalu. Jadi waktu itu aku ditugasin jadi panitia buat kegiatan nginep sekolah di daerah Bolangi. Nah, aku awalnya ditempatin buat ikut di Dalmas Artikel aku, biar bisa jagain mereka. Tapi kebetulan aku lagi ada masalah sama adik kelas aku. Jadi suasananya agak gak nyaman dan kurang cocok di Dalmas itu apa ya? Dalmas itu apa ya, guys? Akhirnya temen aku nyaranin buat pindah ke apa ya? Dalmas itu apa ya? Dalam masjid? Apa ya? Akhirnya teman aku nyaranin aku buat pindah aja ke Dalmas angkatan aku. Dan aku nurut. Perjalanannya juga ke sana lumayan berat juga. Soalnya banyak tanjakan karena tempatnya di daratan tinggi. Awalnya sih semua berjalan lancar. Tapi pas di perjalanan aku sempat kepikiran, kok Dalmas yang lain belum muncul ya? Padahal kita ada 3 Dalmas. Dalmas aku paling depan. Terus ada kelas 7 di tengah. Dan terakhir kelas 9. Bentar. Gak lama setelah itu kita dapat kabar dari yang terbalik. Oh my god. Ya ampun. Kasihan. Ya ampun, udah gimana? Tapi sekarang gimana update-nya? Are they okay? Semoga gak apa-apa ya. Semoga yang di Dalmasnya semuanya bisa mendapatkan apa ya? Mendapatkan yang terbaik. Mendapatkan keselamatan. Ya ampun. Drama ceritanya gantung. Aku gak enak, guys. Semoga menjadi pengingatan terbaik ya, guys. Oke.
Aduh, aku takut. Kalian kok ceritanya serem-serem sih? Oke, hai Cerin. Aku mau cerita. Pernah gak sih kamu merasa kamu di rumah sebenarnya kamu gak pernah benar-benar sendirian? Waktu itu sekitar jam 2 pagi aku begadang biasa lagi habis push tank, tiba-tiba aku ngerasa haus banget pas aku ambil ke dapur. Pas aku jalan ke dapur buat ambil minum, aku lihat pintu kamar mandi sedikit terbuka. Aku dengar suara orang lain sikat gigi, suaranya jelas banget, gosak gosok gosak gosok. Aduh, ampun, gosak gosok gosak gosok. Disusul suara orang berkumur. Gimana suara orang berkumurnya, kak? Loh, siapa yang bangun jam segini? Pikirku. Asik. Aku berhenti di kamar mandi, niatnya mau negur, tapi pas aku buka mulut suaranya berhenti, hening. Aku dorong pintunya, lama-lama kosong, ternyata kering lah. Sikat gigi di gelas juga posisinya rapi, nggak ada yang basah sama sekali. Nggak apa-apa, hantunya bersih, bagus, giginya rapi. Halo, kita baca ya. Mana, bentar-bentar, sabar guys, sabar guys. Iku kalian kalian serem-serem sih guys. Takut banget, sumpah takut. Takut. Aku membaca cerita yang nggak terlalu membuat aku takut guys. Kok kalian serem banget sih guys. Kalian 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 semoga semoga diberikan diberikan apa ya dibilangnya, amin. Ya ampun, atut ya. Setakut itu sumpah. Ih, takut banget. Kalian mengalami semua ini dengan perasaan yang bagaimana guys? Aduh, di tengah-tengah cerita ini ada yang bilang dulu aku pas kelas 1 SD pertama kali sekolah aku kebelet pipis. Terus aku izin ke guru tapi nggak dibolehin karena masih tadarusan. Jadinya ngompol di dewan sekolah. Nggak apa-apa sumpah. Kasih tahu itu bentuk protes. Masa nggak boleh pipis? Bilang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu bentuk protes. It's okay kak. Nggak apa-apa. Eh, Nih Ayen ada lagi pernah ngerjain soang gitu dari luar rumah. Kan aku dikejar tuh. Jadi aku arahin ke dalam rumah. Di dalam rumah itu cuma ada ayahku. Habis itu pas aku dan soang itu masuk, aku puterin soang itu biar bisa keluar lagi. Aku kurung soang itu di dalam rumah dari luar. Terus soangnya metok ayahku. Ayahku teriak-teriak dari dalam rumah karena dipetok soang. Ih, jahat banget sumpah kak kamu. Kamu mengorbankan orang lain yang bahkan tidak involve di masalah kamu biar dia dipatok soang. Maksud maksud jahat banget sumpah. Parah sih. Dipatok soang sakit loh. Kasian loh ya kamu loh. Kasian. Hmm. Bentar. Kita cari lagi guys.
Aku pernah dikejar angsa sama Dogi. Kalau yang dikejar Dogi itu aku sama 2 sepupu aku. Udah, itu aja ceritanya. Kalau kamu pernah dikejar apa? Aku nggak pernah dikejar apa-apa, guys. Dikejar apa ya? Aku nggak pernah dikejar apa-apa sih, guys. Kejadian sangat fresh, baru aja tadi malam melewat ruang tamu tiba-tiba gitar genjreng sendiri. Enggak aku cek tapi meyakinkan diri kalau itu ulah cicak. Ya keren juga cicaknya, Kak. Kalau kamu lewatin berkali-kali jadi itu intro lagu, Kak. Sumpah. Lewat dong. Itu bisa dijadiin ladang bisnis loh, Kak. Coba. coba. Teng teng. Seberapa pantas kakak untuk ku tunggu? Gak ada yang tahu. Kak. Coba. Lagi. Aku pernah waktu masih kecil pas jam 8 malam aku ke toko dekat rumah, terus pas mau balik ada satu rumah yang lagi sepi. Aku juga jarang lihat orangnya. Nah pas aku lihat ke bawah rumahnya, tiba-tiba aku lihat sekilas ada kayak kaki gelantungan. Terus beneran takut, aduh aku nggak berani. Dan beneran cuma kaki setengah dan tiba-tiba hawanya jadi dingin. Terus aku percepat dong langkah ke rumah sambil istighfar. Pas sampai rumah langsung kasih orang tua untuk gak diapa-apain. Tapi besoknya aku demam. Tapi katanya kayak gitu ya, emang katanya tuh bakal demam ya kalau ada apa-apa ya. Takut. Ini ada yang ngasih bukti lagi. Aduh, aku nggak perlu bukti. Aku nggak mau. Aduh. Kenapa aku dikirimin bukti? Aduh, takut deh. Takut guys, sumpah. Ada yang DM aku, Erin, aku dulu waktu jadi guru aku pernah ngelarang murid aku buat pipis. Belum tahu aja. Ompolin. Bukti perlawanan, Kak. Lagian kenapa sih? Aduh, kenapa ngelarang sih? Sabar ya. Apa ini? Aduh, maaf guys. Maaf guys. Di dalam sibuk. Iya lagi, semua orang sibuk. Sabar. Ya ampun. Kamu jangan lupa mam, hey. Nggak apa-apa. Nanti bisa makan lagi. Sabar. Oh, apa nih? Kak, ini beneran cerita kamu, Kak? Ini sangat tertata, Kak. ChatGPT ya? Sumpah. Ini tertata banget. Ngaku nggak? Ngaku. Template. Iya, sumpah. Aduh. Aku ada cerita lagi, Rin. Waktu pas PKL aku kan bawa motor sama teman aku yang lain. Nah motornya ditaruh di penitipan motor. Nah pas OTW ke penitipan, di penitipan motor, nah pas OTW ke penitipan, dekat penitipan itu ada soang. Teman aku yang satu dikejar soang sampai terjungkal. Sumpah mana ramai banget. Ih, soang tuh jahat ya. Ini soang yang tadi, sumpah, soang yang tadi dikerjain ini sekarang dia ngerjain. Tapi kenapa dia suka ngejar ya? Ya padahal kita nggak ngapa-ngapain. Paham gak sih? Serem, soang tuh serem banget. Dendaman. Iya, sensian banget sumpah. Serem banget.
Nggak suka. Aku mau cerita, ini konyol sih. Dulu waktu kecil, aku sama kakakku dan satu teman kita ngeliat sawah samping rumah kebanjiran. Terus aku bilang, "Kak, ke bawah itu yuk, ada teman kita tuh main di situ, lihat banjirnya yuk." Terus akhirnya kita turun ke sawah itu yang lagi banjir. Terus kita kayak diajakin sama dua teman kita yang cowok buat ikutan renang di sawah banjir itu. Dan kakakku numbalin aku buat turun duluan karena dia mau ngecek sedalam apa banjirnya. Terus karena aku dipaksa akhirnya aku turun dan emang gak dalam, cuman sedada aku doang. Gak dalam, cuman sedada aku doang. Gak dalam. Terus aku langsung naik lagi dan izin ke atas duluan, kan mau pulang aja. Terus baru nyampe atas, tiba-tiba ada yang teriak dari arah jalan yang ada di sawah. Ternyata itu yang punya sawah, dia teriak ke arah kakak aku sama temennya. Kayak, "Woi, Seta, woi, lo itu di sawah gua." Terus mereka dikejar-kejar gitu. Akhirnya mereka kejar-kejaran di sawah dan berhasil kabur. Aku yang udah di atas kan kaget ya, cuman ngeliatin sambil bersyukur karena baju aku gak kelihatan basah. Tiba-tiba segerombolan ibu-ibu komplek datang buat ngeliat ada apa ribut-ribut. Di situ aku panik banget, langsung pulang mandi dan ganti baju. Kakakku pulang-pulang dimarahin mama karena renang di sawah itu dan memang posisinya bulan puasa juga. Aku yang udah hampir berhasil menghindar ikutan kena marah karena kakak aku nyepuin aku yang nyuruh buat ikut renang. Alhasil kita berdua kena ngambek mama. Hwe. Malu banget sama ibu-ibu komplek. Kok kamu bisa sih? Kok kamu bisa gak ketahuan sih? Jujur. Kok kamu, perasaan kamu basah sampai dada deh. Kok bisa gak ketahuan ya? Gokil juga kamu. Anti air kamu ya kak. Waterproof kamu. Keren juga gak ketahuan. Jujur skill. Skill. Takut. Takut banget. Aku kayak aku melihat sneak peeknya guys. Aku baca dikit terus kalau udah mengerikan. Gak berani aku guys, jujur aku gak berani. Apa ini nih? Dulu pas kelas 5 aku mokel gara-gara liat pancong lumer enak banget. Aku kan abis bangun. Itu jadi bener apa enggak kak? Gak boleh. Aku kan abis bangun tidur, terus tiba-tiba di cermin ada orang yang mukanya takut. Mukanya hancur banget. Terus aku panggil abang aku. Terus aku pernah lihat penampakan di rumah kosong angker karena aku dulu masih kecil dan aku suka kepo. Aku dibawa ke rumah kosong. Terus aku sama teman-teman aku ketakutan. Terus ada Pak Ustadz pulang dari masjid. Terus Pak Ustadznya harus apa? Lah, kamu yang ke rumah kosong, Pak Ustadz yang harus tanggung jawab. Kasih tahu, Pak Ustadznya harus apa? Pak Ustadznya baru pulang dari masjid loh. Kasihan dia loh. Udah ya. Kasihan ya. Aku bentar. Bentar, kita mencari lagi ya. Oh no, aku takut guys. Aku mau cerita juga, aku FOMO. Mana cerita kamu? Mana cerita kamu? Erin. Iya sumpah ini horor semua, aku takut guys. Aku takut banget. Aku nggak berani baca. Karena katanya kalau baca tuh kan kayak pasti ada kan. Aku takut kalau aku baca. Sumpah aku takut guys. um, 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 um. Takut guys. Bentar ya guys. Aduh takut. Selamat pagi Oshiku. Selamat pagi. Baca yang lucu-lucu. Kalian kirimnya yang lucu-lucu guys. Kalian kirimnya horor guys. Takut. Punya aku gak horor nih.
Aku ada cerita, jadi aku tadi ada lagi dulu kan aku lagi ngaji ya, terus udah subuh, terus mama aku lagi di dapur bersih-bersih dan aku di kamar. Aku ngeliat kayak ada bayang-bayang mamaku. Pas ditanya mamaku nggak ke kamar, aku serem dong. Nggak apa-apa, siapa tahu itu mama kamu itu miskom. Tuh ada yang bilang miskom. Ceritanya di mana guys? Di X, di IG? Nggak apa-apa, di mana-mana. Sabar. Wait. Kita lihat. Masya Allah. Ini panjang nih guys. Kalian harus dengerinnya dengan seksama ya. Kisah hororku. Kejadian sekitar 3 tahun yang lalu waktu masih kuliah. Dulu aku ngekos biar gak capek bolak-baliknya ke kampus aku. Rumah aku, akhirnya aku cari kos deket kampus. Singkat cerita, dapatlah kos yang bagus. Akhirnya aku ngekos di situ. Minggu awal masih aman. Pas aku udah masuk minggu kedua, mulai ada sedikit gangguan. Kayak mulai ada suara ketukan pintu, sampai barang jatuh di situ. Aku masih positive thinking sampai gangguan yang paling horor. Pas aku bangun, badan aku banyak biru lebam gitu. Padahal sebelum tidur gak ada. Akhirnya aku minta temen aku buat nginep di kos aku 1 malam aja. Dan bener aja, dia juga diganggu sekitar jam 1 malam. Aku begadang buat kerjain tugas kuliah. Dia mau tidur duluan katanya. Ya udah deh, akhirnya aku kerjain tugasnya di lantai bawah. Nah sekitar jam 2 tiba-tiba dia turun ke bawah. Aku tanya, kenapa? Akhirnya dia cerita, katanya dia lihat sosok yang mirip. Takut dia mirip aku. Masuk kamar, padahal itu jam 2. Itu aku masih di bawah ngerjain tugas. Aku gak sampai di situ aja, kadang juga ada suara cewek nangis. Takut. Sampai akhirnya di jam 1 malam aku pulang kegiatan, udah capek banget pengen istirahat, tapi masih aja ada yang ganggu aku terus teriak, jangan ganggu saya, sekarang saya mau istirahat, kalau mau ganggu besok saja. Benar saja, setelah itu gak ada gangguan sama 1 minggu. Karena aku penasaran, aku ngide nyeletuk. Jangan gitu, aku gak mau nyeletuk, kamu aja nyeletuk. Takut. Jangan, aku nggak mau. Kamu aja kayak nyeletuk. Orang aneh udah stop malah nyeletuk lagi. Nggak mau. Nggak mau. Jangan, nggak mau. Dia pokoknya nyeletuk lagi guys. Udah, aku nggak cocok nih jadi presenter horor nih guys. Aku penakut, aku takut. Kali ini lucu Rin. Ini kejadiannya udah lama banget tapi masih membekas di pikiran aku karena terlalu goks buat aku. Aku kan lagi jalan-jalan sore pakai motor. Terus aku lewat di sekitar parit yang gede. Terus di depan aku ada bajai. Entah, aku nggak tahu si tukang bajai itu kenapa, lagi ngantuk atau gimana. Tapi dia tiba-tiba jatuh ke parit gede itu. Sumpah, tiba-tiba banget. Aku pengen ketawa tapi itu tetanggaku. Tapi kamu bantuin kan? Yang penting kamu bantuin kan? Yang penting kamu yang penting kamu bantuin dia. Yang penting sekarang dia udah sehat, dia udah aman ya sekarang ya. Makasih kak sudah cerita ya. Aduh, takut. Kamu harus bantu guys. Kita kalau melihat orang jatuh, kita melihat apa, kita harus bantuin. Gak boleh ya, gak boleh gak bantuin ya. Kita harus baik ya. Jadi gini apa? Kita bentar ya. Bentar ya. Kita lihat ya. Aduh, pilek guys, sorry guys.
Takut. Please yang lucu. Ceritanya yang lucu dong guys. Rin, apa? Rin, apa? Selamat pagi. Pengalaman aku pas masih SD, aku sama teman pernah main sepak bola di lapangan belakang rumah. Karena sering brak-brok, karena tembok orang dikejar tuh. Aku sama teman-teman aku untung sempat kabur, kalau enggak udah dimarahin kami. Fun fact, besoknya nggak sengaja ketemu pas lewat toko Madura. Kami ditanyain, kalian tahu nggak anak-anak kemarin yang main bola sampai kena tembok rumahku? Kami takut dong dan refleks langsung kabur. Itu tahu, sumpah, itu bapaknya tahu. Dia tuh sengaja nanyain, dia tuh kayak mau melihat kejujuran kalian. Dia tuh mau ngetes kalian. Dia tahu, sumpah. Dia kayak, tahu nggak tuh anak-anak yang kemarin main bola ada ke rumah gue? Kalian mikirnya dia nggak tahu, kita sneaky banget gitu. Nggak, dia tahu, bapaknya gimmick. Trik psikologi, bener. Dia tahu, sumpah. Kamu aja kak, kamu doang yang ngiranya dia nggak tahu. Dia sebenarnya tahu aja. Awik walk. Masa oi. Ya ampun. Pegal. Makasih Kak Only One. Tutut. Oke. Aku nak cerita waktu aku masih kecil, aku suka naik sepeda ya. Apalagi di TV suka ada sinetron BMX gitu. Apa tuh? Asli, dulu tuh aku bergaya betul. Aku naik sepeda kenceng, terus aku nyoba jumping biar rodanya naik ke atas. Aku malah jungkir balik. Semua badan aku lecet-lecet. Iya, aku juga sering guys. Aku juga suka jumping tau. Aku jago loh naik sepeda loh guys. Waktu aku bisa naik sepeda, aku mikir, wah, duniaku adalah playgroundku. Serius guys, terus kayak kan kalau misalnya sepeda tuh ada yang dudukan biasa sama dudukan yang passenger seat yang di belakangnya kan. Aku tuh sering kayak aku jago nih, aku duduk di passenger seat, terus aku tapi tetap bawa sepedanya gitu loh. Jadi aku ya gitu deh, jadi jauh gitu. Terus aku sempet hampir mau nabrak, tapi untung aku jago. Untung aku jagoan. Jadinya enggak deh. Gitu. Real or fake? Real. Gitu guys. Oke, karena udah jam segini, kita baca podium dulu ya guys, karena aku harus makan. Nomor 13 ada Kak Once aja. Makasih banyak Kak Once aja. Nomor 12 ada Kak Rinaldi Farel. Makasih banyak Kak Rinaldi Farel. Nomor 11 ada Kak Cipsi. Makasih Kak Cipsi. Nomor 10 ada Kak Bowo Titik. Makasih Kak Bowo Titik. Nomor 9 ada Kak Bem Bem Bem. Makasih Kak Bem. Nomor 8 ada Kak Arata Gap. Makasih Kak Arata Gap. Nomor 7 ada Kak Rizky KJ. Makasih Kak Rizky. Nomor 6 ada Kak Koyul. Nomor 5 ada Kak Tarmida. Hai. Nomor 4 ada Kak Riolens. Laugong, Levia, Munggio, makasih Kak Relance. Nomor 3 ada Kak Asa YP, makasih Kak. Nomor 2 ada Kak Raka Dilan Bekasi, makasih Kak Raka. Dan nomor 1 ada Kak Echan, makasih ya Kak Echan ya. Makasih banyak, makasih ya guys. Maaf kalau aku ada salah-salah kata, oke? Terima kasih Kak Obat Herbal. Makasih Kak Obat Herbal. Thank you. Maaf ya guys kalau aku ada salah kata ya guys. Makasih semuanya sudah menonton. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye bye.